Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari dan rekan saya yaitu Amelia Solehah. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai risk assessment dan mitigasi risiko keamanan perangkat lunak pada perpustakaan berbasis web. Ini mendukung proses pengelolaan data buku, data anggota, peminjaman, dan pengembalian, serta pembuatan laporan. Risk assessment di sini eh, bukan untuk membantu menentukan prioritas keamanan dengan mengidentifikasi risiko paling kritis, sehingga mitigasi dapat difokuskan pada ancaman yang memiliki dampak dan kemungkinan tertinggi terhadap sistem. Di sini ada tujuan risk assessment. Yang pertama untuk mengidentifikasi aset dan risiko keamanan. Yang kedua, menilai tingkat risiko dari likelihood atau impact. Yang ketiga, menentukan prioritas mitigasi. Yang keempat, menyesuaikan dengan standar ISO 27001 dan OWASP. Nah, sistem perpustakaan berbasis web ini memiliki dua user. Yang pertama user siswa, yang kedua user admin. Di mana fitur user atau siswa ada beranda dan info sekolah. Yang kedua ada lihat buku dan aset. Yang ketiga ada peminjaman dan pengembalian buku. Yang keempat ada pengembalian dan peminjaman aset. Adapun tahapannya, yang pertama mengidentifikasi aset, yang kedua identifikasi ancaman dan kerentanan, yang ketiga ada analisis risiko, yang keempat ada matriks dan prioritas risiko, yang kelima ada rencana mitigasi risiko, yang keenam ada mapping ke ISO atau IEC 27001 dan OWASP. Nah, di sini ada skala penilaian risiko. Yang pertama ada likelihood atau kemungkinan. Untuk angka 1 yaitu sangat jarang, untuk angka 2 yaitu jarang, untuk angka 3 yaitu cukup sering, yang keempat sering, yang kelima sangat sering. Ada juga impact atau dampak. Yang pertama itu dampak kecil, untuk 2 itu dampak rendah, untuk 3 itu dampak sedang, untuk 4 itu dampak tinggi, untuk 5 dampak sangat tinggi. Nah, di sini terdapat rumus yaitu risk-score. Jadi risk-score ini didapat dari likelihood atau kemungkinan dikali impact atau dampak. Ada juga klasifikasi level risikonya. Dari angka 1 sampai 5 rendah, 6 sampai 10 dari 11 sampai 15 itu tinggi, dari angka 16 sampai 25 itu kritis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Solhan. Untuk selanjutnya ada identifikasi aset. Pada tabel ini kami mengidentifikasi aset-aset penting yang ada pada sistem perpus web. Identifikasi aset dilakukan untuk mengetahui komponen mana saja yang memiliki nilai dan perlu dilindungi. Aset pertama adalah database sistem, yang berisi data akun anggota, buku, dan transaksi peminjaman. Aset ini sangat sensitif karena menyimpan data inti dari perpustakaan. Aset kedua adalah modul login, yaitu mekanisme autentikasi pengguna untuk masuk ke sistem. Modul ini penting karena mengatur akses berdasarkan peran atau role. Aset ketiga adalah dashboard admin, yang digunakan untuk pengelolaan data dan pembuatan laporan. Jika ini disalahgunakan, dampaknya bisa besar. Aset keempat adalah server aplikasi, yaitu lingkungan server sebagai tempat sistem berjalan. Aset kelima adalah source code, yaitu kode program aplikasi yang menjadi dasar sistem berjalan. Dari identifikasi ini, terlihat bahwa sebagian besar aset berkaitan dengan data dan akses, sehingga keamanan pada aspek tersebut menjadi prioritas. Untuk selanjutnya ada ancaman dan kerentanan. Setelah mengetahui aset, kami lakukan identifikasi ancaman dan kerentanan berdasarkan OWASP Top 10. Ancaman adalah suatu yang berpotensi menyerang sistem, sedangkan kerentanan adalah kelemahan pada sistem yang bisa dimanfaatkan ancaman. Untuk database sistem, ancaman yang muncul adalah SQL injection, disebabkan oleh query yang tidak
menggunakan prepared statement. Dampaknya adalah kebocoran atau modifikasi data di dalam database. Untuk modul login, ancamannya adalah brute force attack, yaitu percobaan login berulang kali. Kerentanannya karena tidak adanya rate limiting atau CAPTCHA, dampaknya bisa berupa pengambil alihan akun. Untuk form input, ancamannya adalah cross-site scripting atau XSS. Akibatnya kurangnya output encoding sehingga bisa menyebabkan session hijacking atau manipulasi data. Untuk server aplikasi, ancamannya adalah security misconfiguration karena patch dan konfigurasi tidak rutin diperbarui. Dampaknya bisa membuat server tidak dapat diakses atau disusupi. Untuk dashboard admin, ancamannya adalah privilege abuse, yaitu penyalahgunaan hak akses admin karena kontrol akses tidak ketat. Dampaknya adalah perubahan data yang tidak diinginkan. Untuk selanjutnya ada analisis resiko. Pada tahap ini, setiap resiko dinilai berdasarkan dua parameter, yaitu likelihood dan impact, masing-masing dengan skala 1-5. Nilai risiko diperoleh dari perkalian keduanya, kemudian diklasifikasikan menjadi level risiko. Yang pertama ada SQL injection, memiliki likelihood 4 dan impact 5, sehingga skornya 20, termasuk resiko kritis. Yang kedua ada brute force login, memiliki likelihood 4 dan impact 4, skornya 16, masuk kategori kritis. Yang ketiga ada XXS, memiliki likelihood 3, impact 4, skornya 12, termasuk resiko tinggi. Keempat ada server exploit, memiliki likelihood 3, impact 5, skor 15, termasuk resiko tinggi. Terakhir ada privilege abuse, memiliki likelihood 2, impact 5, skornya 10, masuk kategori resiko sedang. Selanjutnya ada matriks dan prioritas risiko. Pada tahap ini, hasil analisis risiko dimasukkan ke dalam matriks untuk menentukan prioritas mitigasi. Prinsipnya adalah risiko kritis wajib dimitigasi, risiko tinggi dimitigasi, risiko sedang dipantau. Yang pertama ada SQL injection dan brute force login termasuk kritis sehingga wajib dimitigasi segera. Terus ada XXS dan server exploit termasuk tinggi sehingga harus dimitigasi. Terakhir ada privilege abuse termasuk sedang sehingga cukup dipantau dan diperbaiki bertahap. Selanjutnya ada rencana mitigasi resiko. Pada tahap mitigasi, setiap resiko ditetapkan strateginya. Strategi yang digunakan adalah risk reduction, yaitu mengurangi kemungkinan atau dampak resiko melalui kontrol keamanan. SQL injection, strateginya risk reduction dengan kontrol berupa prepared statement dan input validation, referensi dari OWASP ASPS. Yang kedua ada brute force login, strateginya masih sama, risk reduction dengan kontrol rate limiting dan CAPTCHA, referensinya OWASP cheat sheet. Terus ada XXS, strateginya risk reduction dengan kontrol output encoding dan content security police atau CSP, referensinya dari OWASP XXS cheat sheet. Keempat ada server exploit, strateginya risk reduction dengan kontrol patch management, referensinya ISO 27001 Annex A8. Yang terakhir ada privilege abuse, strateginya risk reduction dengan kontrol MFA dan least privilege, referensinya ISO 27001 Annex A5. Slide selanjutnya ada mapping ke ISO atau IEC 27001 dan OWASP. Pada tahap akhir, setiap kontrol keamanan di mapping ke standar ISO 27001 dan referensi dari OWASP agar lebih terstruktur. SQL injection termasuk dalam kontrol A8 Secure Development di ISO 27001 dan
brute force login, masuk A.5, akses kontrol, di 4 ada server exploit, masuknya ke A8 operation security, dan terkait OWASP security misconfiguration. Terakhir ada privilege abuse, masuk ke A5 identity management, dan terkait OWASP access control. Baik, selanjutnya kita di penghujung presentasi kita yaitu mengenai kesimpulan. Berdasarkan hasil risk assessment, risiko tertinggi pada aplikasi perpustakaan berbasis web ini berasal dari SQL injection dan brute force attack yang dapat berdampak langsung pada kebocoran data dan pengambil alihan akun. Dengan penerapan mitigasi berbasis ISO atau IEC 27001 dan UEPS, tingkat risiko dapat diturunkan secara signifikan. Risk assessment perlu dilakukan secara berkala dan terintegrasi dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Mungkin segitu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.